Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah membuat segala sesuatu indah. Tuhan senantiasa menyatakan janji penyertaan atas sebuah doa dan harapan. Sebab itu, patutlah kita senantiasa bersyukur dan hidup setia di dalam persekutuan bersamanya. Agungkan kasih-Nya, bersoraklah atas kasih sayang-Nya, beribadahlah dengan sukacita. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya besar atas kita. Dengan berdiri, kita menaikkan kidung pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 13, bait 1 dan 3. Kita masuk rumah-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan nama-Nya dan angkat tanganmu kepada-Nya. Muliakan nama-Nya dan angkat tanganmu kepada-Nya. Muliakan nama-Nya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Umat, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, kami sembah dan muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dalam kehidupan kami setiap hari, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami. Dan Engkau juga mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan bersama keluarga di sini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Umat Tuhan, mari secara gilir ganti kita membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur 73 ayat 21 sampai dengan 28. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, kudungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya, siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah.
aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nyanyian umat dari Kidung Jemaat 362, bait 1 dan 3. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, malam ini kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat 6. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan Yesus firman yang hidup, kami datang kepadamu Tuhan sebelum kami membaca dan mendengar firman Tuhan pada malam ini, baik kami di sini maupun umat Tuhan, jemaat Tuhan yang berada di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Tuhan, sebelum kami membaca firman-Mu, Tuhan bimbing kami, tuntun kami supaya firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan bersama, kami renungkan bersama, kami dapat mengertinya, menghayatinya, dan kemudian oleh kekuatan Roh Kudus mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu dalam hidup beriman kami. Baik itu di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, di tengah-tengah persekutuan jemaat, dan di tengah-tengah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bimbing dan tuntun kami semua ya Tuhan. Dan kiranya firman-Mu dapat kami membaca dan mendengarkan, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri bersama untuk bersama-sama kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab. Dari surat 1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 yang mengatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa,
supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Yang berbahagia ialah kita semua yang membaca, mendengar, merenungkan firman Allah dan melaksanakannya dalam hidup beriman. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam surat pertama Petrus, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu bersama bahwa dalam ayat yang pertama dikatakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Pasal 1 ayat 1. Dan ayat 2 mengatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini, dari pasal yang pertama, kita bisa lihat bahwa surat pertama Petrus ini ditulis dan ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di seluruh bagian utara Asia Kecil pada saat itu. Mereka itu disebut orang-orang pilihan Allah. Mereka disebut umat pilihan Allah. Dan kita harus tahu juga bahwa maksud surat ini ialah untuk menguatkan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Supaya para pembaca yang sedang mengalami tekanan dan penganiayaan karena mereka percaya kepada Kristus itu dikuatkan. Petrus mengingatkan pembacanya akan kabar baik tentang Yesus Kristus yang merupakan jaminan harapan mereka. Dan kita lihat di situ, saudara-saudara, Petrus, Rasul Petrus, penulis surat ini mau mengajak umat Tuhan melihat pada penderitaan Kristus. Mereka memang menderita. Umat Tuhan sedang mengalami aniaya karena mereka percaya pada Kristus. Tapi mereka diajak untuk melihat bahwa penderitaan yang mereka alami tidak seperti yang Yesus alami. Yesus justru sudah menderita dan mati di kayu salib untuk membebaskan mereka dan kita semua dari dosa. Dan karena itu apabila mereka mengalami penderitaan karena percaya kepada Kristus, itulah
haruslah membuat mereka itu tahan, sabar dan tabah. Mereka harus tawakal, sabar dan tabah untuk menghadapi semuanya. Itu yang diharapkan terjadi dalam kehidupan mereka, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Artinya mereka yang sedang mengalami pergumulan itu dikuatkan. Surat ini ditujukan kepada mereka yang sedang berada dalam kesulitan itu. Petrus meminta mereka supaya mereka hidup sebagai pengikut Kristus yang setia. Jangan karena pergumulan itu lalu mereka, ya sudahlah kami kembali lagi kepada keyakinan kami yang dulu. Nah, ini yang sering terjadi, saudara-saudara. Ada orang-orang tertentu yang mengalami pergumulan yang tidak terlalu berat. Bahkan persoalan-persoalan yang dibuat sendiri misalnya. Tiba-tiba mereka mengatakan bahwa ya udahlah saya mau kembali lagi. Kalau situasinya begini saya mau kembali lagi kepada keyakinan saya yang dulu. Rasul Petrus mengajak orang-orang seperti ini juga untuk memahami panggilan di dalam Kristus yang rela mati di kayu salib tapi bangkit menang atas kuasa dosa dan maut. Bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi jangan membuat mereka kecewa, putus asa. Tantangan-tantangan itu harus dihadapi dalam keyakinan bahwa Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Karena itu saudara-saudara, dalam bacaan yang tadi kita baca bersama-sama, dia katakan di dalam ayat yang pertama dalam pasal 4 itu, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ya, Kristus sudah mengalami itu. Dan mata hati tertuju pada Kristus itu. Dan kalau Kristus itu diyakini dia adalah Tuhan, maka dia juga yang akan menolong, dia juga yang akan menyertai. Termasuk kita juga. Jadi pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, janganlah membuat kita menjauhkan diri daripada Tuhan, bahkan kecewa dan putus asa. Tidak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penulis surat ini mau mengajak orang beriman, bukan saja pada saat itu, tapi kita juga pada saat ini. Kita di sini, di tengah-tengah situasi, ya boleh dikatakan pandemi COVID-19 ini, membuat kita juga mengalami pergumulan, bukan saja menyangkut dengan kesehatan, tapi juga berdampak pada kehidupan ekonomi, saudara-saudara. Mungkin di antara kita mengalami PHK, akibat daripada pandemi ini. Mungkin ada keluarga-keluarga yang berada dalam situasi yang kurang menguntungkan. Bahwa ada ketegangan-ketegangan juga akibat daripada pandemi ini. Bisa terjadi seperti itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Penulis surat ini mengajak kita untuk mau melihat bahwa pergumulan, persoalan hidup, tantangan-tantangan hidup yang kita hadapi, janganlah membuat kita kecewa dan putus asa, tapi tabahlah. Penulis mengajak kita untuk memahami akan tanggung jawab kita masing-masing. Saya mau mengajak kita untuk melihat apa yang dikatakan dalam pasal yang pertama dalam ayat yang ke-6 dari pertama Petrus. Di situ dikatakan begini, bahwa bergembiralah akan hal ini. Sekali lagi saudara-saudara, penulis mengatakan kepada umat Tuhan pada saat itu, termasuk juga saya dan Bapak Ibu sekalian, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bahkan dia tegaskan dalam ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana dan seterusnya, saudara-saudara. Artinya bahwa pencobaan atau pergumulan-pergumulan yang dihadapi itu sebagai ujian. Ujian untuk melihat sampai sejauh mana iman percaya kita kepada Tuhan itu. Tantangan dan pergumulan kita masa kini bukan saja karena COVID, ataupun ada masalah-masalah yang lain juga. Sekali lagi bukan saja karena COVID.
Tapi juga ada tantangan-tantangan yang lain yang muncul. Saudara-saudaraku, janganlah membuat kita cepat kecewa dan putus asa. Tapi marilah iman dan ketakwaan kepada Tuhan kita lebih matangkan. Dan marilah pandanglah kepada Kristus yang rela mati di kayu salib itu. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa langit ini akan selalu cerah, biru cerah. Tidak. Akan ada kabut. Akan ada badai. Tapi yang Dia janjikan ialah Dia akan menyertai kita di tengah-tengah badai sekalipun. Di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah persoalan hidup kita. Bukannya persoalan-persoalan itu hilang lenyap, tapi kadang-kadang persoalan-persoalan itu semakin berat. Tapi Dia memberikan kita kekuatan, Dia berikan kita kemampuan untuk menghadapi persoalan-persoalan itu. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit ini akan selalu cerah, biru cerah. Tapi yang Dia janjikan adalah Dia akan menyertai kita. Aku menyertai kamu hingga kepada akhir zaman. Tuhan akan menyertai Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Apakah itu anak-anak yang sedang menantikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan bertatap muka, tidak lagi online, tapi hadir di kelas, hadir di ruangan. Mungkin saja saat online sudah mungkin bosan, pingin untuk datang bertemu dengan teman-teman, dengan dosen, dengan guru. Sabarlah. Ikutilah aturan-aturan menyangkut dengan kesehatan, supaya pandemi ini bisa lewat kita, COVID-19 ini bisa kita lewati, kita sehat semuanya, dan kita diberkati Tuhan untuk melanjutkan akan masa depan kita bersama Tuhan. Selamat menghadapi pergumulan yang ada, tapi tetaplah bersabar, tetaplah menyerahkan diri pada Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Lawanlah godaan selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang berjaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, mari saya mengajak kita semua untuk bersatu hati. Kita semua berdoa kepada Tuhan. Mohon bimbingan dan tuntunan Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup sekarang ini dan yang akan datang. Mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan kalau kami boleh malam ini di tempat kami masing-masing. Karena pandemi ini belum berakhir. Pandemi COVID-19 ini belum juga berakhir.
maka kami belum dapat beribadah seperti biasa di rumah dari keluarga-keluarga di sektor masing-masing. Nah, karena itu kami lewat ibadah online ini Tuhan. Kami berdoa kepadamu pada malam ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami boleh baca, dengar, renungkan bersama pada malam ini. Tuhan, kami sadar bahwa pergumulan, kesulitan, tantangan hidup luar biasa. Banyak sekali kami alami. Kami punya kesaksian pribadi masing-masing yang kami tidak dapat ungkapkan, tapi Tuhan tahu pergumulan-pergumulan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Baik itu dalam kaitan dengan pekerjaan, dalam kaitan dengan kesehatan, ekonomi, semuanya kami juga hadapi. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tetap menyertai kami. Karena itu pada malam ini kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk menyertai gereja Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh dunia ini. Umat Tuhan yang terpencar di seluruh dunia ini. Dimanapun mereka berada, berkenanlah Tuhan menyapa masing-masing, dampingi masing-masing. Juga di tengah-tengah pandemi ini, menyangkut dengan kesehatan masing-masing, Tuhan, berkenanlah Engkau menolong masing-masing Tuhan. Dan terutama kami mau berdoa kepada Tuhan untuk pemerintah kami. Mohon pertolongan-Mu Tuhan agar pemerintah kami dimampukan juga dan ditopang oleh seluruh masyarakat. Masyarakat menopang lewat ketertiban yang ada. Dan masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dengan tetap memperhatikan kesehatan masing-masing. Protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah kiranya juga dapat dipahami oleh seluruh masyarakat untuk melaksanakannya bersama-sama, sehingga dengannya ya Tuhan dapat memutuskan akan tali penyebaran daripada COVID ini segera ya Tuhan. Tuhan tolong para dokter, para perawat. Tuhan tolong mereka yang sedang berusaha untuk menolong orang-orang yang sedang dirawat. Tuhan juga tolong mereka pekerja-pekerja sosial. Tuhan tolong juga para pasien. Tuhan, baik itu mereka yang sakit karena COVID ataupun yang non-COVID. Dengan penyakit masing-masing, Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka untuk melewati hari-hari hidup dengan penuh penyerahan diri. Karena itu pada malam ini kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat Bukit Moria yang sakit. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan pada saat ini untuk Pari Tonga dalam kondisi kesehatannya. Tuhan, berkenanlah Engkau menolong Pari Tonga ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Yakob dari sektor 7. Tuhan mau jamah kekasih kami ini. Tuhan, angkat sakit penyakit daripadanya ya Tuhan. Kami percayakan seluruhnya hidupnya kepada Tuhan. Bahkan anggota jemaat yang lain yang sedang menunggu pertolongan Tuhan. Baik itu orang tua maupun anak-anak. Tuhan tolong, Tuhan jamah mereka masing-masing ya Tuhan. Dan berikan mereka pemulihan. Untuk orang-orang tua karena lanjut usia, kami berdoa agar Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk Pak Lumonon. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Marhareta Pangemanan dalam usia yang sangat lanjut Tuhan. Tuhan, datangilah orang-orang tua ini Tuhan. Begitu juga anggota PKLU yang saat ini karena rentan terhadap COVID-19 tidak bisa bergabung ya Tuhan. Juga hari Minggu belum bisa bergabung dengan kami dalam ibadah hari Minggu. Karena itu kami berdoa untuk pengurus PKLU, untuk seluruh anggota PKLU. Tuhan juga sertai mereka, menyapa mereka masing-masing di tempat masing-masing. Kami berdoa untuk orang-orang muda, anak-anak kami, para pemuda-pemudi kami, yang boleh merayakan ulang tahun ke-70. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai GP yang merayakan ulang tahun ke-77 ya Tuhan. Kiranya GPIB senantiasa diberkati Tuhan. Juga PKB GPIB 39 tahun. Tuhan berkati masing-masing ya Tuhan.
bahkan ya Tuhan, yayasan diakonia dan lain-lain. Tuhan berkati masing-masing. Tuhan, kepadamu pada saat ini kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Kami tidak dapat sebutkan satu persatu, tapi mereka berulang tahun. Kami mohon agar Tuhan tolong mereka, sertai mereka. Mereka ingin untuk berkumpul, untuk beribadah, syukur bersama. Tapi nampaknya COVID ini membuat tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan tolong agar mereka juga bersyukur kepada Tuhan di tempat masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang berduka cita. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyertai keluarga Panikai, Pake, yang berduka cita karena orang tua mereka, Ibu Panikai, Pake, Tuhan telah panggil. Tuhan hibur dan kuatkan keluarga yang berduka cita ya Tuhan. Keluarga Malingkas, kami juga berdoa agar Tuhan juga hibur dan kuatkan di saat mereka mengalami duka cita karena orang terkasih dipanggil Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh aktivitas di GPIB Bukit Moria. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh anggota jemaat, untuk presbiter, diaken, penatua, pendeta. Tuhan berkati juga pendeta Yohanes Tahulending dan keluarganya. Tuhan berkati juga pendeta Harlina Raintung dan keluarganya. Tuhan berkati hamba-Mu dan keluarga. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk acara-acara yang akan dijalani sehubungan dengan mutasi pendeta ketua majelis jemaat. Kiranya Tuhan menyertai ya Tuhan proses serah terima yang akan dilaksanakan, diawali dengan serah terima di GPIB Karisma pada tanggal 24 dan 26 yang akan datang. Dan selanjutnya ya Tuhan serah terima di Bali, dan kemudian serah terima yang akan dilaksanakan di GPIB Jatipon Bekasi, dan terakhir di Bukit Moria. Kami mohon agar Tuhan sendiri yang memberkati sehingga seluruh proses itu dapat berlangsung dengan baik. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk segala aktivitas di tengah-tengah jemaat Bukit Moria ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai masing-masing ya Bapa. Bapa, sertai juga keluarga atau pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, baik itu pada bulan Juli ini maupun bulan Agustus. Kami mohon agar Tuhan berkati masing-masing. Anak-anak kami yang memulai kegiatan studi mereka, kiranya Tuhan memberkati mereka, baik SD sampai ke perguruan tinggi. Tuhan berkati para dosen, para guru, dan semua yang berkaitan dengan pendidikan. Tuhan sertai dan berkati. Bapak, terima kasih, kami berdoa untuk mereka yang putus hubungan kerja. Tuhan tolong mereka masing-masing. Berkati mereka, mampukan mereka untuk keluar dari kesulitan. Para pengusaha, Tuhan juga sertai. Mereka yang miskin, mereka yang berduka, para janda, duda, yatim piatu, Tuhan sertai mereka. Inilah doa kami Tuhan. Dengar dan sempurnakan doa kami Bapa. Kami berdoa kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai Saudara-saudara seiman, kepada kita Allah telah mengaruniakan berbagai kemurahan, hidup berkecukupan, perlindungan yang aman, dan persekutuan yang akrab, serta hidup penuh damai sejahtera. Kini,
marilah kita memberikan persembahan syukur kita sebagai tanda kesediaan mempersembahkan seluruh hidup kita bagi kemuliaan-Nya. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Umat yang Tuhan kasihi, sebelum kita memberikan persembahan kita dalam ibadah keluarga di malam ini, kami mohon perhatian kita bersama. 1. Persembahan yang Bapak dan Ibu berikan, baik dalam ibadah keluarga, persembahan persepuluhan, atau persembahan syukur lainnya, dapat diserahkan atau ditransfer ke Majelis Jemaat GPIB Bukit Muria dengan nomor rekening BNI 1176 0924 atas nama PIB Jemaat Bukit Muria. Kami mohon setelah Bapak dan Ibu transfer, dapat diinformasikan ke kantor Majelis Jemaat ke nomor HP 0853 1083 8017 atas nama Saudari Heni Lumiling sebagai kasir. Dapat juga di-store ke kantor Majelis Jemaat melalui koordinator sektor di sektor pelayanan masing-masing. Terima kasih. Kita menyanyikan nyanyian persembahan dari Gita Bakti 79, bait 1 dan 2, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Marilah berdiri dengan hati yang penuh rasa syukur. Kita mendoakan persembahan ini secara berbalasan. Mari berdoa. Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan kepadamu sebagai tanda ucapan syukur atas kasih karunia anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima dan kuduskanlah persembahan kami ini, dan berkenanlah Engkau memberkati ucapan syukur kami ini, sehingga dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Pakailah persembahan ini menjadi berkat untuk pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, baik orang tua maupun adik-adik, anak-anak kami dan cucu-cucu kami yang berada di rumah masing-masing. Malam ini kita telah mengikuti ibadah bersama, dan saatnya sebagaimana liturgi atau tata ibadah kita akan akhiri ibadah. Tapi kita akan lanjutkan ibadah karya kita dalam kehidupan kita masing-masing, dalam keluarga, tapi juga di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, saudara-saudaraku, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Hadapilah pergumulan dalam penyerahan diri pada Tuhan.
jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya.